Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Insya Allah di video kali ini kami akan membahas tentang analisis regresi linear sederhana. Baiklah, pemateri pertama yaitu saya sendiri, Dewi Aprila Wardani Syam. Kemudian pemateri kedua itu Nurul Annisa SR. Pemateri ketiga yaitu Ridatul Wardani. Pemateri keempat yaitu Muhammad Fahmi. Sejarah regresi. Istilah regresi diperkenalkan oleh Francis Galton, yaitu meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi dan bagi orang tua yang pendek mempunyai anak yang pendek, distribusi tinggi dari suatu populasi tidak berubah secara mencolok atau besar dari generasi ke generasi. Nah, atau bisa juga dikatakan bahwa regresi ialah kemunduran ke arah sedang. Berikut adalah ilustrasinya. Nah, apa sih itu analisis regresi? Jadi, analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Nah, berikut beberapa contoh penerapan analisis regresi. Yang pertama, analisis regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya, yang telah dijelaskan tadi oleh Gultom. Kemudian yang kedua, analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Yang ketiga, analisis regresi antara harga terhadap penjualan barang. Yang keempat, analisis regresi antara tingkat upah terhadap tingkat pengangguran. Yang kelima, analisis regresi antara tingkat suku bunga bank terhadap harga saham. Yang keenam, analisis regresi antara biaya periklanan terhadap volume penjualan perusahaan. Nah, adapun contoh penerapan analisis regresi di bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa analisis regresi berguna untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas atau yang dikenal dengan prediktor yang disimbolkan dengan X dan variabel terikat atau yang juga dikenal dengan kriterium yang disimbolkan dengan Y. Sebagai contoh, misalnya kita mengkaji tentang hubungan antara kecerdasan dan prestasi sekolah, maka kecerdasan adalah variabel bebas dan prestasi sekolah adalah variabel terikat. Nah, kemudian persamaan regresi. Nah, persamaan regresi bisa kita lihat, yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah epsilon, yang dimana Y itu sama dengan nilai yang diramalkan, A itu adalah konstanta, B itu adalah koefisien regresi, X itu adalah variabel bebas, dan epsilon itu ialah nilai residu atau biasa disebut error. Nah, dari persamaan itu kita dapat menentukan nilai A sama dengan sigma Y dikurang B kali sigma X dibagi N. Kemudian untuk mencari nilai B yaitu N dikali sigma X Y dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Nah, untuk contoh persamaan regresi yang merupakan persamaan garis lurus yaitu sebagai berikut. Misalnya kita tuliskan di situ Y sama dengan 2X dan Y sama dengan 2 dikurang X. Nah, berikut adalah grafik untuk Y sama dengan 2 tambah X dan grafik untuk Y sama dengan 2 dikurang X. Nah, jadi di sini 2 itu sebagai nilai konstanta yang
nilai konstanta pada sumbu Y. Kemudian 1 atau min 1 itu yang merupakan koefisien X, di mana semakin positif nilai X-nya, maka semakin besar pula pengaruhnya ke Y. Dan begitu pula sebaliknya. Istilah dan rotasi variabel dalam regresi. Untuk variabel X, yang pertama, variabel bebas atau independent variable. Yang kedua, variabel yang menjelaskan atau explanatory variable. Yang ketiga, variabel peramal atau prediktor. Yang keempat, variabel yang meregresi atau regresor. Yang kelima, variabel perangsang atau kendali, atau stimulus or control variable. Untuk variabel Y, yang pertama, variabel tergantung atau dependent variable. Yang kedua, variabel yang dijelaskan atau explained variable. Yang ketiga, variabel yang diramalkan atau predictant. Yang keempat, variabel yang diregresi atau regression. Yang kelima, variabel tanggapan atau response. Jadi mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Syukron. Baik, saya Nurul Anissa SR. Saya akan melanjutkan pembahasan terkait contoh kasus. Adapun contoh kasusnya yaitu seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Watergold. Untuk kepentingan penelitian tersebut, diambil 8 perusahaan sejenis yang telah melakukan promosi. Nah, adapun pemecahan kasusnya, yaitu yang pertama, kita beri judul terhadap kasus yang akan diteliti, yaitu pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Yang kedua, kita buat pertanyaan penelitiannya, yaitu apakah terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Kemudian yang ketiga, kita buat hipotesisnya, yaitu terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Yang keempat yaitu kriteria penerimaan hipotesis. Untuk hipotesis 0 atau H0-nya itu tidak terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Kemudian untuk hipotesis A atau HA-nya itu terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Nah, kriteria penerimaan hipotesisnya yaitu untuk H0 diterima jika T0 lebih kecil sama dengan T alfa atau T hitung lebih kecil sama dengan T tabel. Kemudian H0 akan ditolak jika T0 lebih besar dari T alfa atau T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, di mana jika H0 diterima, maka HA akan ditolak. Kemudian jika H0 ditolak, maka HA akan diterima. Next. Yang kelima yaitu sampel. Nah, berdasarkan contoh kasus, telah disebutkan bahwa diambil 8 perusahaan sebagai sampel. Kemudian yang keenam yaitu data yang dikumpulkan. Nah, berdasarkan yang tertampil pada screen, yaitu tabel data yang dikumpulkan dari 8 perusahaan. Yang ketujuh yaitu analisis data. Nah, pada analisis data ini terdapat 8 langkah yang akan kita lakukan, di mana ada 7 langkah perhitungan dan 1 langkah untuk kesimpulan. Next, langkah pertama dalam analisis data yaitu persamaan regresi. Nah, sebelum merumuskan persamaan regresinya, kita harus mencari nilai B dan A. Maka untuk memudahkan kita menghitung atau mencari nilai B dan A, maka ada baiknya kita membuat tabel seperti yang tertera pada screen untuk memudahkan kita mencari nilai B dan A.
di mana untuk Y dan X kita jabarkan ke bawah seperti ini, kemudian kita cari nilai XY, kemudian X kuadrat dan Y kuadrat dari masing-masing Y dan X. Nah, selanjutnya kita akan cari nilai B, A, dan persamaan regresinya. Jadi untuk rumus B itu sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai XY, dan X kuadratnya itu berdasarkan tabel sebelumnya, sehingga kita peroleh nilai B yaitu 1,497. Selanjutnya, untuk A itu rumusnya A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. Kemudian kita masukkan nilainya, jadi A sama dengan 608 dikurang nilai B yaitu 1,497 dikali sigma X yaitu 192 per N yaitu 8. Jadi kita peroleh nilai A itu sama dengan 40,082. Nah, jadi kita telah peroleh nilai B dan A. Sehingga kita dapat rumuskan persamaan regresinya. Nah, diketahui persamaan regresi itu bentuknya atau rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah nilai residunya. Jadi, kita peroleh persamaan regresi dari contoh kasus yaitu Y sama dengan 40,082 ditambah 1,497X ditambah nilai residunya. Nah, selanjutnya kita cari nilai prediksinya, di mana nilai prediksi ini diperoleh dari memasukkan nilai X dari data yang telah dikumpulkan ke dalam persamaan regresinya. Jadi, ada 8 total nilai X yang akan dicari nilai prediksinya. Nah, untuk X sama dengan 20, maka berapa besarnya penjualan jika promosi sebesar 20? Kita masukkan ke dalam persamaan regresi menjadi 40,082 ditambah 1,497 dikali 20 hasilnya sama dengan 70,022. Kemudian untuk X sama dengan 16, berapa besarnya penjualan jika promosi sebesar 16? Nah, kita masukkan 16 ke dalam persamaan juga yaitu hasilnya 64,034. Begitupun dengan X sama dengan 34, X sama dengan 23, X sama dengan 27, X sama dengan 32, dan seterusnya sampai dengan nilai X yang ke-8. Nah, selanjutnya, setelah memperoleh nilai prediksi dari masing-masing X, maka bisa kita buat kembali tabel seperti yang tertampil pada screen agar memudahkan kita untuk menghitung koefisien determinasi dan kesalahan baku estimasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukron. Lanjutannya akan dibahas oleh rekan kelompok saya lainnya. Materi selanjutnya mengenai koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependennya. Rumusnya yaitu R kuadrat sama dengan 1 dikurang sigma Y dikurang Y topi kuadrat dibagi sigma Y dikurang Y bar kuadrat. Maka kita peroleh R kuadrat sama dengan 1 dikurang 227,497 dibagi 886, hasilnya yaitu 0,743. Maka koefisien determinasinya yaitu 0,743. Untuk koefisien determinasi disesuaikan
Rumusnya yaitu RADJ sama dengan R kuadrat dikurang P dikali 1 kurang R kuadrat dibagi N kurang P kurang 1. Sehingga kita peroleh RADJ sama dengan 0,743 dikurang 1 kali 1 kurang 0,743 dibagi 8 kurang 1 kurang 1. Hasilnya yaitu 0,70. Kesalahan baku estimasi. Kesalahan baku estimasi ini merupakan nilai yang menyatakan seberapa jauh menyimpangnya nilai regresi terhadap nilai sebenarnya. Kesalahan baku estimasi ini digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk. Rumusnya yaitu SE sama dengan akar sigma Y dikurang Y topi kuadrat dibagi N kurang 2. Sehingga kita peroleh SE sama dengan akar 227,497 dibagi 8 kurang 2. Hasilnya 6,1576. Materi selanjutnya mengenai standar error koefisien regresi. Standar error koefisien regresi ini digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi yang dirumuskan dengan SB sama dengan SE dibagi akar sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N. Maka kita peroleh SBJ sama dengan 6,1576 dibagi akar 4902 dikurang 192 kuadrat per 8. Hasilnya itu 0,359. Uji F. Uji F ini digunakan untuk menguji ketepatan model. Apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya atau tidak? Uji F ini memiliki syarat yaitu di mana H0 akan diterima jika F hitung kurang dari F tabel, dan untuk H alfa akan diterima jika F hitung lebih besar dari F tabelnya. Dirumuskan F sama dengan R kuadrat per K kurang 1 dibagi dengan 1 dikurang R kuadrat per N kurang K. Maka kita peroleh F sama dengan 0,743 per 2 kurang 1 dibagi 1 kurang 0,743 per 8 kurang 2. Hasilnya 17,367. Nah, karena F hitung lebih besar dari F tabel, di mana 17,367 lebih besar dari 5,99, maka persamaan regresi ini dinyatakan baik atau good of fit. Dan untuk uji T ini digunakan agar mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung, dengan syarat H0 akan diterima jika T hitung kurang dari T tabel, dan H alfa akan diterima jika T hitung lebih besar daripada T tabelnya. Rumusnya T hitung sama dengan BJ dibagi SBJ. Kita peroleh T hitung sama dengan 1,497 dibagi 0,359, hasilnya 4,167. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, di mana 4,167 lebih besar daripada 1,943, maka HA ini diterima, di mana ada pengaruh iklan terhadap penjualan. Dari soal tersebut, dapat kita berikan kesimpulan dan implikasi, di mana kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh positif biaya periklanan terhadap volume penjualan, dan untuk implikasinya yaitu sebaiknya perusahaan terus meningkatkan periklanan agar penjualan meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan lanjutkan materi presentasi dari kelompok kami, di mana saya akan memberitahu bagaimana cara pengolahan data yang menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi atau software SPSS, serta menginterpretasi hasil output SPSS untuk analisis regresi linear sederhana.
presentasi saya di sini adalah bertujuan untuk membandingkan apakah sama hasilnya menghitung analisis regresi linear sederhana dengan cara manual atau dengan cara manual dengan menggunakan aplikasi SPSS, apakah sama atau tidak gitu kan. Karena kita bertujuan untuk membandingkan, maka contoh kasus yang kita gunakan itu sama dengan materi sebelumnya. Yang itu yaitu yang sudah tertera di sini. Contoh kasusnya adalah seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Watergold. Untuk kepentingan penelitian tersebut, diambillah 8 perusahaan sejenis yang telah melakukan promosi. Ini adalah contoh kasusnya dan datanya seperti ini, di mana promosi sebagai variabel X dan penjualan sebagai variabel Y. Datanya sebanyak 8 ya. 8 perusahaan. Setelah kita mendapatkan contoh kasus dan datanya, kita merumuskan hal seperti judul hipotesis. Pertama kita ke judul. Judulnya itu pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Setelah kita merumuskan judul, kita merumuskan hipotesis. Untuk H0-nya, yaitu tidak terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Kemudian HA atau hal alternatif itu adalah terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Kondisinya, H0 akan diterima jika terhitung kurang dari atau sama dengan T-tabel. Sebaliknya, H alternatif atau hipotesis alternatif akan diterima jika terhitung lebih besar daripada T-tabel. Kemudian kita tentukan taraf signifikansi atau nilai alfanya. Dari sini nilai alfa yang kita ambil itu adalah 5% atau 0,5. Ini kita ambil yang standar-standar saja ya, yang sering digunakan. Kemudian jenis analisis jelas karena kita bagian analisis regresi linear sederhana. Setelah itu setelah kita merumuskan hal-hal seperti yang tertera ini, kita selanjutnya adalah masuk ke aplikasi SPSS. Di aplikasi SPSS kita ke tab variable view. Nah, untuk yang akan tampil seperti ini ya. Nah, untuk di baris pertama, di kolom name ini, saya akan masukkan variabel X, dan untuk yang baris kedua saya masukkan variabel Y. Untuk labelnya, karena tadi di sini promosi variabel X, karena berarti saya tulis di sini promosi. Karena Y itu udah penjualan, berarti di sini penjualan. Oke. Setelah itu kita masuk ke tab data view. Nah, di sini sudah ada variabel X dan variabel Y. Kemudian kita ambil data ini, pindahkan ke SPSS. Kita bawa saja terus copy, terus kita paste ke sini. Nah, kan muncul di sini ya. Ini namanya proses penginputan data. Oke. Setelah itu, kita masuk ke tab analyze ya. Kemudian di regression dan linear. Promosi kita masukkan ke independent karena dia variabel bebas ya. Kemudian penjualan di variabel Y-nya kita masukkan ke dependent atau variabel tetap. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul output yang kita inginkan. Ada variabel enter or remove, model summary, ANOVA, dan coefficient. Nah, yang ini sudah saya rangkum di Word supaya lebih jelas ya. Ini dia. Yang pertama untuk output SPSS. Yang pertama itu variabel enter or remove. Di tabel ini menjelaskan tentang variabel dimasukkan atau dihilangkan serta metode yang digunakan. Di sini promosi itu sebagai variabel independen dan penjualan itu masuk sebagai
variable dependent. Serta metode yang digunakan itu metode enter. Karena di sini bisa di sini yang terisi enter ya. Oke, kita lanjut ke tabel kedua, yaitu tabel model summary. Nah, di sini menjelaskan besaran nilai korelasi atau hubungan R, yang mana nilainya itu sebesar 0,862 dari sini ya. 0,862. Nah, dari sini kita diperoleh juga koefisien determinasi atau R square sebesar 0,743. Kita di sini dapatnya. Kalau secara hitung-hitungan kita dapat 0,743 ini dapat dari 0,862 dipangkatkan 2 ya, karena namanya R square, R pangkat 2. Setelah itu kita dapat mengambil dugaan sementara bahwa artinya ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 74,3%. Itu dapat dari sini ya. 0,743 itu dibagi 100 ya. Dikali 100%. Dikali 100% maksudnya. Ini jadi 74,3%. Artinya ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lanjut ke tabel ketiga. Tabel ketiga ini adalah ANOVA. Dari ANOVA ini kita dapat bahwa F hitung itu sebesar 17,367. Dan taraf signifikansi diperoleh pertama nilai F hitung itu 17,63 itu dapat dari sini ya. 17,63. Kemudian tingkat signifikansi itu dapat dari sini 0,06. Nah, 0,006 ini kurang dari 0,05. Artinya dia berpengaruh. Ada X dan X itu berpengaruh terhadap X dan Y itu berkaitan ya, berpengaruh. Ketika dia tingkat signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka dia tidak berpengaruh. Lanjut ke tabel koefisien. Di tabel koefisien, kita mendapati bahwa konstantanya sebesar 40,082. Itu kita dapat dari sini, 40,082. Kemudian koefisien regresi X itu sebesar 1,497. Itu dapat dari sini. Oke. Nah, dari pemateri sebelumnya, sudah dituliskan persamaan dari Y ini ya, di mana Y sama dengan A ditambah B kali X. Kita masukkan saja A itu sebagai konstanta dan B itu sebagai koefisien regresi X. Kita masukkan, kita substitusi saja nilainya ke sini. Y sama dengan 40,82 ditambah 1,497 dikali X. Maksud dari persamaan ini adalah konstanta sebesar 40,082 berarti bahwa nilai koefisien variabel Y adalah nilai konsisten maksud saya. Nilai konsisten variabel Y adalah sebesar 40,082. Maksudnya kapan Y ini bernilai 40,82 ketika X-nya itu bernilai 0 ya. Secara matematis kita kalikan 0 di sini dengan 1,47 kan hasilnya 0, berarti 40,82 ditambah 0, maka hasilnya 40,082. Kemudian koefisien regresi X sebesar 1,447. Ini berarti bahwa setiap penambahan 1 dari nilai X, maka nilai Y akan bertambah sebesar 1,497 ya. Nah, jika kita kali 1 di sini, maka dia akan 40,82 ditambah 1,497. Kalau kita kali lagi dengan 2, maka ditambah lagi dengan 1,497. Begitu dan seterusnya ya. Nah, dari sini koefisien tersebut bernilai positif, sehingga arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Maksudnya, semakin positif atau semakin besar nilai X, maka semakin berpengaruh juga dengan terhadap nilai Y. Makin meningkat dia nilai Y-nya. Kemudian kita ke pengambilan keputusan. Berdasarkan nilai signifikansi atau tingkat signifikansi, dapat disimpulkan bahwa variabel X itu promosi berpengaruh terhadap variabel Y, itu penjualan. Tingkat signifikansi tadi yang ini ya, yang ini 0,006 ini kurang dari 0,05, berarti dia berpengaruh. Kemudian berdasarkan nilai T, nah T hitung 4,167, itu didapat dari sini ya, 4,167.
itu lebih besar daripada tetable 1,943. Ini didapat dari saya kira ini sudah jelaskan di pemateri sebelumnya ya, bagaimana cara mencari nilai tetable dari ini sebenarnya dari derajat kebebasan atau degree of freedom, dicari nilai dicari nilai pembilangnya dan penyebutnya. Kemudian kita cari nilainya itu di tetable ini. Berapa pembilangnya dan penyebutnya. Oke. Ada rumusnya di pemateri sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah karena dia terhitung lebih besar dari tetable, maka berdasarkan hipotesis tadi, berarti hak alternatif itu diterima. Maksudnya, terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Oke. Ini adalah kesimpulannya, terhadap pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Ini kesimpulannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.